Salam kerajaan. Salam kerajaan. Shalom Elohim. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya Haleluya. saudara, engkau yang terkonek pada pagi hari ini bukan kebetulan, tapi tangan Tuhan yang membawa kita untuk Amen. menikmati Sion. Amin. Ya. Haleluya. Kita angkat pujian. Welcome to Zion. Haleluya. Betapa ku cinta tempat kediaman-Mu Tuhan. Amin. Hatiku pun rindu bersungkur di hadapan-Mu. Haleluya. Kekuatanku dalam-Mu segenerasi yang bangkit. Di dalam hatiku ada jalan raya ke
Terima kasih Tuhan. Cara merayakan kami Tuhan untuk masuk ke Sion, melangkah. Oh haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang ditinggikan. Kami hanya mau berjalan dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang Berjalan dengan menegakkan Engkau kebenaran yang sejati Tuhan. segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya kami mau kembalikan kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak menerima semuanya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Oh, Shekerada Bayasho. Iribisheke Nikindo Raiso Kudubano Yeserebekam We belong We know Iseke Sheke Ribike Raiso Oh 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 Ribilo Naiso Ribika Sheke Haleluya. Jesus, 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 Cerebelo naise. Hallelujah, Amen. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan Engkau hidup dalam kami. Haleluya. Oh, Shekera Sekorolobo. Welcome to Zion. Oh, haleluya. Hadiratmu nyata di sini. Welcome to Zion. Beribu malaikat. Welcome to Zion. Kami sembah Kau dalam roh. Dan Tuhan yang ku cari bersinar mulia. Dan terang Kristus membuat baik-Mu nyata terlihat. Dan terang Kristus membuat baik-Mu nyata terlihat. Dan terang Kristus membuat baik-Mu nyata terlihat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amen. Glory. Kita berdoa. Amen. Bapa Surgawi, Haleluya. kami mengucap syukur kembali siang hari ini Oh, haleluya. mendengar kebenaran firman-Mu Amin. Ya Rabbi, Shek. untuk mengubahkan kehidupan kami, Ya. sehingga kami ditransformasi kehidupan ini. Amen. Bukan biasa-biasa lagi, Ya. Ya, tapi terang Tuhan sudah datang bersinar dalam kehidupan kami, amen. mengubahkan kami menjadi baru di dalam Ya. Kristus. Sehingga genaplah firman-Mu berkata, Haleluya. siapa yang dalam Kristus dia ciptaan yang Amin. baru, Amen. yang lama sudah berlalu, Ya. sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes. Terima kasih Bapa Surgawi. Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ketika firman-Mu dibentangkan dari Amen. rumah-Mu, Yes. hati Jesus. kami terbuka untuk menerimanya. Glory. Memakan makanan rohani yang sesungguhnya. Bagi manusia batiniah kami, Amen. bagi manusia roh kami, Ya. diberi makan kembali Amin. Yes. oleh Tuhan lewat rumah-Mu. Amen. Ada Tuhan di dalam rumah-Mu, Ya. ada kebenaran-Mu, Amen. dan ada umat-Mu, ada hamba-Mu, Amin. ada orang-Mu yang Engkau telah tentukan, Ya. Tuhan, Ya. telah Engkau tetapkan Amen. melalui rumah-Mu, Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan Terima Yesus, kami kasih, siap Tuhan. terima kebenaran-Mu Ya. dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus. Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Amen. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak rohani
yang dikasihi oleh Kristus, Haleluya. kita kembali terhubung pada siang hari ini Amin. dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan ada dalam rumahnya, Ya. rumah Haleluya. secara rohani. Ya. Hari Jumat yang lalu kita sudah membacakan dalam kitab Ibrani, kita akan awali juga di situ dalam surat Ibrani atau kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani dalam Perjanjian Baru pasal yang ke-12. Haleluya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita akan dengarkan firman Tuhan akan dibacakan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18. Maaf, sampai ayat yang ke-24. Ya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh Ya. dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, Ya. kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi yang sempurna, telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, pengantara perjanjian dan baru, kepada darah pemercikan dan kepada darah yang pemercikan berbicara lebih kuat daripada darah Habel. yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Haleluya. Terus darah yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 18 sampai ayat yang ke-21 berbicara zaman Musa, Ya. perjanjian lama. Di sana ada bukit Sinai. Ada dalam perjanjian lama, mereka hidup dalam zaman Taurat. Ada bukit Sinai. Dan dikatakan Tuhan menampakkan diri di atas bukit itu Ya. kepada Musa. Dan dikatakan oleh firman Allah sangat mengerikan pemandangan waktu itu sampai orang Israel pun menjadi takut. Ya. Bahkan dikatakan di sini ayat 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ketika menyentuh gunung Sinai itu, hewan pun harus dilempari dengan batu. Betapa dahsyat pemandangan waktu itu pada zaman perjanjian lama. Ya. Pada ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ya. Itu luar biasa. Kita datang ke tempatnya Tuhan. Amin. Kalau dulu ada Bukit Sinai, zaman Musa bertemu dengan Tuhan di Sinai itu, Ya. di puncak bukit itu. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Amin. Dia Amin. dapat wahyu tentang hal-hal yang harus mereka lakukan dalam perjanjian lama. Bahkan wahyu tentang tabernakel yang mereka harus bangun di padang gurun Ya. Haleluya. yang berpindah-pindah. Jadi mereka harus bangun begitu rupa supaya Tuhan hadir di dalam orang Israel, dalam kehidupan mereka. Ya. Tabernakel dibangun begitu rupa, ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ya. Haleluya. Dan khusus di ruang maha kudus, di sana Tuhan hadir di antara mereka. Ya. Nah, pada zaman itu, ketika tabernakel dibangun dan Tuhan hadir
di dalam ruang Maha Kudus. Kalau dilihat dari luar, dari atas atap ruang Maha Kudus itu, pada siang hari muncul awan, muncul tiang awan, dan pada malam hari muncul tiang api. Iya. Haleluya. Tiang awan itu berubah menjadi tiang api. Dan ketika Israel melihatnya, mereka tahu ada Tuhan bersama-sama Amin. dengan mereka yang hadir di dalam ruang Maha Kudus itu. Iya. Ada tabut Allah di dalamnya. Dan orang Israel dituntun seperti itu, kata Alkitab dalam Perjanjian Lama. Apabila awan itu mulai bergerak pada siang hari, mereka harus persiapkan diri mereka, khususnya para imam yang ditugaskan untuk mengangkut tabut itu, untuk mempersiapkan tabut itu. Mereka harus bongkar pasang, mereka cepat-cepat membongkarnya. Dan khusus dalam tabut itu mereka harus lihat begitu rupa supaya tidak boleh sembarang orang kena dengan tabut itu. Iya. Hanya imam-imam yang dikuduskan, Iya. yang dikhususkan, karena ada Allah yang Maha Kudus Iya. hadir di situ di antara umatnya. Artinya apa? Iya. Sejak dari zaman lampau Tuhan ingin hadir di antara umat. Ya, amin. Amin. Dari zaman Perjanjian Lama, Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan. Ya. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir di antara orang Israel. Dan Tuhan mau bersama-sama dengan umatnya. Iya. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Keluaran, Tuhan berbicara kepada Musa, buatlah itu tempat di mana aku akan hadir. Ini tabernakel. Supaya aku akan duduk bercakap-cakap Iya. Ya. dengan Amin. Israel lewat Amin. tabernakel itu. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Ya. Tuhan mau berbicara kepada umatnya. Ya. Dan Tuhan mau umatnya mendengar perkataannya Ya. lewat perantaran para nabi dan imam besar yang ditunjuk oleh Tuhan, yang boleh memasuki ruang Maha Kudus itu Haleluya. 1 tahun 1 kali. Dan itulah penyembahan mereka pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi dikatakan oleh Alkitab sangat mengerikan waktu itu. Tapi kita dalam perjalanan kehidupan kita, dalam Perjanjian Baru, satu hal yang luar biasa. Ini disebut zaman anugerah daripada Tuhan. Amin. Ya. Tuhan sudah menggenapi perjanjiannya. Yesus dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes mengatakan, apa yang ditulis oleh Musa telah menuliskan tentang aku. Ya. Itulah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Musa menulisnya dalam 5 kitab yang dia tulis, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Dan khususnya tulisan tentang tabernakel itu yang ditulis oleh Musa oleh ilham roh, Ya. oleh karena disuruh oleh Tuhan. Ya. Dan Yesus berkata dalam Perjanjian Baru, semua yang ditulis itu membicarakan akan aku. Iya. Oleh karena itu kita yang hidup pada zaman Perjanjian Baru ini, marilah kita melihat dia. Ya. Amin. Sebab dialah penggenapan dari semua yang sudah dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Yes. Perjanjian Lama adalah bahasa nubuat. Nubuatan-nubuatan disampaikan oleh Tuhan. Dan Perjanjian Baru adalah penggenapan. Ya. Amin. Amin. Sebabnya mari kita baca dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. marilah kita menanggalkan semua beban dosa Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi dalam kita. perlombaan yang diwajibkan Amin. bagi kita. Amin. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju Ya, kepada amin. Yesus, yang memimpin kita dalam iman yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan kepada kesempurnaan
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Haleluya. Yes. Marilah kita memandang kepada Yesus. Amin. Ya. Haleluya. Yesus sudah mengungkapkan itu dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan buka lagi Injil Haleluya. Yohanes pasal yang kelima, ayat 46. Yohanes pasal 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang Amin. aku. Sebab Musa sudah menulis tentang Yesus. Ya. Haleluya. Itu sebabnya penggenapan yang ditulis dalam Perjanjian Lama ini adalah di dalam Kristus. Ya. Amin. Amin. Kristus menjadi realita dalam Perjanjian Baru. Ya. Mereka mengharapkan hal itu. Mereka dinubuatkan oleh Tuhan. Ya. Itu sebabnya ketika Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya yang luar biasa di atas bukit transfigurasi, Ya. suatu saat di mana ada Petrus, Yakobus, Amin. dan Yohanes Ya. di atas bukit itu. Jadi antara murid-murid Ya. yang 12 itu ada 3 murid khusus yang dibawa oleh Tuhan Ya. untuk melihat kemuliaannya. Amin. Sebab satu perkara harus disaksikan 2-3 saksi. Amin. Dan mereka menjadi saksi di bumi, melihat Yesus dalam gambaran yang sebenarnya. Ya. Ya. Mereka melihat itu terang benderang seperti matahari. Siapakah dia selain dari Ya. kemuliaan Allah yang tersembunyi di dalam Perjanjian Lama itu yang ada di ruang Maha Kudus? Ya. Ada kemuliaan Allah di sana yang hanya dapat dilihat oleh imam-imam besar dalam Ya. zaman Perjanjian Lama, 1 Glory. tahun 1 kali. Haleluya. Dan mereka tidak dapat melihat langsung bahwa begitu kudusnya Tuhan di sana. Ya. Ya. Yang disebut kemuliaan Shekinah glory itu. Hingga mereka itu menghadap dengan kepala yang tertunduk Ya. karena terang sinar yang Yes. terang benderang. Ya. Oh, haleluya. Selain imam besar, juga Musa melihat itu di atas Oh, gunung Yesus. Sinai. Namun dia mendapat kasih karunia dari Amin. Amin. Tuhan. Amin. Ya. Luar biasa. Ya. Sehingga ada muncul ayat yang diulangi Paulus dalam Perjanjian Baru, Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa yang dia Ya. mau berikan kasih karunia. Amin. Perjanjian Lama salah satu adalah Musa mendapat kasih karunia Amin. dari Tuhan di atas Amin. bukit itu. Haleluya. Musa harus naik ke atas bukit itu, Ya. bukit Sinai itu, baru dapat memandang Tuhan. Dikatakan Alkitab dan kita bilangan, dia berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, Amin. dan dia mendapat gambar dari Tuhan. Oh. Harus membangun tabernakel itu sesuai dengan gambarnya Ya. yang Tuhan telah buat, telah perlihatkan kepada Musa di atas gunung itu. Haleluya. Nah, dalam zaman Perjanjian Baru ini, Yesus telah menggenapi apa yang sudah dinubuatkan itu. Ya. Amin. Bahwa gambar yang dimaksud adalah berbicara pribadi Yesus. Ya. Ya. Gambar ini maksud adalah dalam pengertian rohani. Ya. Gambar ini maksud adalah pribadi Kristus. Amin. Itu sebab dikatakan dia adalah anak Allah. Ya. Pola yang dari sorga. Amin. Gambar yang sebenarnya Ya. yang sudah turun ke dalam dunia. Ya. Baca Kolose pasal yang pertama. Haleluya. Ayat 15 sampai 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang sulung, lebih utama dari segala yang lebih diciptakan. utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga yang ada di sorga dan yang ada di bumi, dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang kelihatan dan yang tidak
kelihatan, dan yang tidak kelihatan, baik singgasana baik singgasana maupun kerajaan, maupun kerajaan, baik pemerintahan baik pemerintah maupun penguasa. maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk dan Dia. untuk Amin. Dia. Yes. Ia adalah gambar Allah yang tidak Amin, kelihatan. amin, Ya. Tuhan yang tidak kelihatan itu dapat kita lihat di dalam Ya. Yesus. Yes. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, Ya. akulah kebenaran, Amin. dan akulah kehidupan. Amin. Tidak ada seorang pun datang kepada Haleluya. Bapa." Amin. Amin. Mengapa dia katakan kepada Bapa? Karena saat itu dia menjadi anak. Ya. Dia menjadi contoh dan teladan bagi kita sekalian. Amin. Selayaknya juga setelah kita menjadi anak Allah, mari kita dengar-dengaran kepada Bapa Amin. yang di sorga. Ya. Ya. Dia memberikan contoh bagaimana menjadi seorang anak itu sebenarnya. Ya. Sehingga suara itu harus berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, Ya. kepadanya lah aku berkenan." Amin. Dan kita, gereja Tuhan akhir zaman, kita memiliki pola yang dari sorga. Amin. Anak Allah sudah datang. Namanya Kristus Yesus. Ya. Telah menggenapi semua perjanjiannya sejak zaman perjanjian lama. Dia sudah berbicara kepada Abraham, bahkan sejak dari Taman Eden juga setelah mereka jatuh dalam dosa. Dia sudah katakan di sana dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa benih perempuan itu, keturunan perempuan itu, ya, akan mengalahkan kepala ular itu, akan menginjak kepala ular. Sedangkan ular itu akan meremukkan tumitnya. Dan penggenapan itu sudah terjadi ketika Yesus, anak Allah itu, mati di atas kayu salib. Ya. Iblis menganggap itu sudah selesai segala-galanya ketika anak Allah, Yesus Kristus, dikatakan dia mati di atas kayu salib. Memang Allah luaskan ini semuanya terjadi karena untuk penggenapan perjanjiannya Ya. dan untuk penebusan dosa umat manusia, sekaligus juga mengalahkan iblis. Ya. Dengan segala kekuatannya, pekerjaannya dikalahkan, kekuatannya dikalahkan, bahkan pribadinya, eksistensi daripada iblis itu dikalahkan oleh Kristus Ya. dengan kematian dan kebangkitannya. Sehingga harapan segala sesuatu sekarang hanya ada di dalam Yesus Amin. Kristus Amin. Tuhan, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Ya. Dialah pola Allah yang dari sorga, itu Allah yang tidak kelihatan. Ya. Dan supaya kita bisa melihatnya, maka dia firman menjadi manusia. Ya. Amin. Dialah gambar Allah yang luar biasa itu. Ketemu dengan Yesus, engkau akan bertemu dengan Allah yang dasar Yes. dan luar Amin. biasa itu. Dan dia yang sudah duduk di takhta itu, Oh. takhta anak domba Allah. Dan dia memerintah sekarang kita. Dia menjadi kepala gereja. Ya. Dan seperti dalam perjanjian lama, dia ingin duduk di antara umatnya, bercakap-cakap dengan mereka. Amin. Ingin Amin. hadir di antara perkemahan umatnya. Demikian di ujung akhir zaman ini dalam perjanjian baru. Dia juga ingin duduk hadir bersama-sama dengan Amin. kita. Dia ingin kita bergaul erat dengan Ya. dia. Amin. Dia ingin anak bersama-sama, bahkan makan hidangan dengan dia. Ya. Di atas mejanya yang dia sudah persiapkan bagi kita sekalian yang sudah percaya kepada Amin. dia. Oleh karena itu yang kami katakan ini adalah secara rohani. Dalam alam Ya. rohani kita duduk makan dengan dia, Ya. bukan secara jasmani. Ya. Dan kalau secara rohani, inilah firman ini menjadi makanan bagi kita Amin. sekalian. Haleluya. Untuk manusia rohani. Yes. Ingat, kehidupan kita adalah kehidupan jasmani, tapi kita juga memiliki kehidupan rohani. Ya. Ya. Di dalam kita ada manusia roh kita. Yes. Roh kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Amin. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Dikatakan Kristus sudah datang. Dia Adam yang terakhir. Dia Ya. adalah roh yang menghidupkan. Amin. Kalau Adam yang lama adalah makhluk hidup. Dan karena Adam sudah jatuh dalam dosa, rohnya sudah mati. Itu yang kita warisi pada zaman dulu. Kita warisi sebelum kita ketemu dengan Kristus. Itu sebabnya Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 ketika bertemu dengan Nikodemus,
Dia katakan kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin. Iya. Sebab ketika seseorang tidak dilahirkan kembali, ciptakan kembali roh yang di dalam ini, maka roh mereka pada hakikatnya mati di Iya. hadapan Iya. Tuhan. Karena warisan dari Adam. Warisan Adam ini yang orang bawa kemana-mana tempat. Roh yang mati. Kehidupan rohani yang mati. Belum hidup. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Di hadapan Tuhan semua orang mati tanpa Kristus. Iya. Tanpa kebenaran Allah. Iya. Dan itulah yang Tuhan maksudkan kepada Nikodemus. Nikodemus, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Iya. Namun Nikodemus mau menerima dengan pikirannya sendiri. Oh. Banyak orang tidak bisa tersambung dengan Tuhan. Tidak bisa mengerti kehendak Allah karena mereka mengolah dengan pikirannya. Iya. Iya. Padahal pikiran ini nanti setelah kita terima Tuhan, setelah manusia roh kita dibaharui, Iya. firman ditaruh di dalam, Iya. baru akan merubah akan pikiran. Amin. Iya. Baru pikiran Yes. kita akan mengalami Iya. transformasi Iya. daripada Tuhan. Iya. Sehingga yang ditulis oleh penulis Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang Iya. tertanam dalam hati, Amin. di dalam manusia batin kita, dalam manusia roh kita yang baru. Disitulah tempat firman Allah Iya. Amin. untuk dimasukkan. Demikian saudara dan saya, untuk saudara yang sedang melihat hal ini, terimalah firman ini masuk ke dalam hatimu yang Amin. baru. Iya. Terimalah firman masuk ke dalam hatimu Yes. untuk kita menerima yang dari Tuhan. Yes. Amin. Setelah firman sudah ada dalam hati kita, ini akan mentransformasi jiwa kita. Yes. Di dalam jiwa ada pikiran, Ya. ada perasaan, ada kehendak atau kemauan kita. Iya. Iya. Setelah kita terima nih kebenaran Allah masuk dalam hati kita, Oh, haleluya. kemudian akan berakselerasi di dalamnya. Iya. Akan merubah kehidupan kita. Iya. Amin. Kemudian dia akan merubah akan bagaimana cara kita berpikir. Ya. Tadinya ada pikiran-pikiran yang lama, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya. Setelah kita terima kebenaran Allah dan dalam hati ini, maka firman Allah mulai berakselerasi, Iya. mulai bekerja, mulai akan menyentuh, bahkan merubah pikiran Iya. kita, cara Amin. kita berpikir. Dan itu yang terjadi kalau kita terus-menerus makan firman Allah. Ya. Makan firman Allah, makan firman Allah. Dan itu yang Tuhan kehendaki secara rohani. Amin. Ini firman ini kok secara hurufiah dikatakan itu mematikan, Hmm. tetapi roh itu menghidupkan. Jadi kita harus terima secara rohani. Ya. Firman ini disampaikan, namun dalam alam roh ada sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Demikian di dalam hatimu, di dalam hidupmu ada sesuatu sedang terjadi. Amin. Merubah akan kehidupanmu, Yes. merubah karaktermu, merubah sifat-sifatmu yang lama menjadi baru Ya. dalam Kristus. Supaya genaplah firman Allah berkata, siapa yang dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Amin. Ya. Yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Amin. Ya. Manusia roh kita yang lama yang sudah mati karena warisan dari Adam, yang disebut sin nature dalam bahasa Inggris, atau sifat-sifat dosa yang lewat keturunan ini. Kita keturunan pertama dari Adam itu, sebelum kita dilahirkan baru dari air dan roh. Ini kehidupan yang lama ini, warisan dari Adam Amen. ini yang lama ini harus dikuburkan, Ya. harus dikeluarkan dalam diri kita, Ya. diganti dengan roh yang baru, Amin. diganti dengan kehidupan Kristus Ya. yang sudah mati bagi kita sekalian. Adam yang terakhir itu dikatakan adalah roh yang menghidupkan. Ya. Amin. Roh Yesus Kristus Amin. itu yang kita terima. Dia yang itulah yang mengganti manusia roh kita Ya. sehingga Ya. menjadi manusia roh yang baru. Oh, Ya. amin. Kehidupan rohani yang baru, kehidupan Kristus masuk ke dalamnya. Dan itu biarlah itu dia bertumbuh terus setelah kita mendengarkan firman Allah, setelah Ya. kita menjadi manusia baru, setelah kita menjadi ciptaan baru, setelah kita memiliki roh yang baru ini. Ya. Makanan kita adalah makanan rohani. Ya. Makanan kita adalah firman Allah ini. Amin. Teruskan masukkan firman itu dalam hati. Yes. Ya. Teruskan masukkan firman itu dalam hati. Maka kehidupan rohani kita akan berkembang. Ya. Yes. Akan Amin. sampai kepada puncaknya, Ya. yaitu kehidupan rohani yang menjadi dewasa Ya. di dalam Kristus. Amin. Itu sebabnya perlu kita makan makanan rohani seperti ini, seperti siang hari ini. Ya. Banyak orang mengabaikan itu firman Allah. Padahal dia menghadapi banyak masalah, Ya. tapi dia tidak menghargai firman Allah. Padahal Hmm. setelah makan firman Allah ini, engkau menjadi kuat di dalam Ya. Tuhan. Hmm. Setelah engkau menjadi kuat dalam Tuhan,
maka engkau dapat mengatasi masalah-masalah. Yes. Sehingga engkau akan mengatasi itu bukan dengan kekuatannya sendiri, Ya. tapi kekuatan firman yang sudah Amin. masuk dalam Ya. kehidupan engkau. Sehingga Amin. engkau dapat mengatasi segala hal. Coba kita baca lagi Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Apa dikatakan oleh pemazmur? Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. pialaku penuh melimpah. Sampai ayat 6. Kebajikan dan kemurahan Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. akan mengikuti aku. Kemudian Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku akan mengikuti aku seumur seumur hidupku, hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Dan aku sepanjang akan masa. diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ya. Kalau saudara sudah mengerti kebenaran Allah ini, bahwa makanan kita yang sesungguhnya adalah makanan rohani, Ya. maka engkau akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Haleluya. Di situ dikatakan dalam kitab Mazmur bahwa akan duduk di meja daripada Tuhan, di Haleluya. hadapan lawan-lawanku. Ya. Ada musuh, ada kuasa kegelapan berusaha untuk menggoda engkau. Ya. Ada banyak godaan di sekitar kita. Ada banyak godaan yang saudara alami, yang anak-anak rohani, yang saudara-saudara sekalian alami. Tetapi yang luar biasa dalam penulis kitab Mazmur ini adalah ketika pengalaman dari pemazmur sendiri. Ketika ada musuh di kiri kanan, maka dia hanya fokus untuk makan sehidangan Amin. dengan Haleluya. Tuhan. Dia hanya fokus untuk makan terus. Dia tahu dia makan bukan dengan manusia biasa. Ya. Seperti Yesus berkata, aku akan masuk mendapatkan dia, dan dia dengan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Ketika Yesus masuk dan dia makan dengan Tuhan Yesus, maka ini pemazmur katakan, dia tidak akan peduli kepada yang lain. Ya. Dia fokus kepada siapa yang memanggil dia adalah setia. Amin. Yang memanggil saudara adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan dalam rumahnya memberikan makanan kepada saudara. Yes. Lewat orangnya Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan. Amin. Maka engkau diberikan makanan-makanan rohani untuk manusia rohmu. Sehingga ketika engkau ditempatkan Tuhan di dunia ini, engkau menjadi kuat dari kekuatan kuasa Allah. Amin. Memang ada musuh, ada godaan, tapi fokuslah untuk makan sehidangan Ya. dengan Tuhan. Sebab Haleluya. itu kekuatanmu. Sebab yang kita makan adalah firman Allah. Ya. Ya. Ingat, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ya. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Yes. Amin. Semua Haleluya. diciptakan oleh firman Ya. Allah. Orang mengabaikan firman Allah. Orang mengabaikan untuk makan firman Allah. Karena mungkin masalahnya banyak. Dia pikir dia bisa selesaikan dengan kekuatan sendiri. Pada rahasianya adalah dengan kita makan firman Ya. Allah. Ya. Dengan kita makan firman Allah. Tidak mempedulikan ada musuh di sekitar kita. Ya. Ketika dia fokus terus di atas meja yang Ya. Tuhan telah siapkan itu. Amin. Iya. Untuk makan hidangan dengan Tuhan. Bersama-sama dengan saudara Siman yang lain di Iya. mejanya. Bersama dengan Bapa rohani Iya. yang Tuhan telah tunjuk. Bersama-sama ada Tuhan di tengah-tengahnya. Iya. Haleluya. Memberikan makan bagi manusia roh kita. Sebab Ya. ketika manusia roh kita menjadi kuat, Ya. kehidupan rohani kita menjadi kuat, maka itulah rahasia kemenangan Ya. orang-orang percaya. Amin. Ya. Amin. Ingat, ada dalam kitab Amsal, di sana pernah dikatakan, kalau kamu tawar hati menghadapi kesesakan, kecilah kekuatan. Iya. Ya. Kalau engkau tawar hati menghadapi masalah, tantangan, pergumulan hidup, apapun yang engkau sedang alami saat ini, dan Tuhan tahu persis, kalau firman Allah ini sampai bisa diberikan, disampaikan kepada saudara-saudara sekalian, mungkin ada masalah yang saudara sedang hadapi, mungkin ada tantangan yang saudara sedang hadapi, tetapi jawaban firman Allah pada siang hari ini dikatakan, kalau Amsal katakan
jika engkau tawar hati menghadapi kesesakan, kecilah kekuatan. Ya. Apakah kekuatan kita? Bagaimana kekuatan kita? 1 Korintus 1 akan menjawabnya. Biarlah di firman menjawab firman itu sendiri. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-1. Satu Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama. Ya. Kita akan baca firman Tuhan mulai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bagi mereka. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Terus sampai ayat yang ke-24. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak aku lenyapkan. akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Kepada mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Haleluya. Kristus di dalam kita adalah kekuatan Allah. Amin. Nah, kehidupan Kristus yang kita miliki ini penting dalam hidup kita. Ya. Bertumbuh dan berkembang sampai penuh, sampai menjadi dewasa. Haleluya. Itulah kekuatan kita. Amin. Itulah kekuatan orang-orang percaya. Ya. Bukan kekuatan manusia. Ya. Bukan kemampuan manusia. Ya. Tapi kekuatan di dalam Kristus. Amin. Jadi bagaimana kita akan kuat kalau kita tidak makan firman-Nya? Ya. Firman ini menjadi sumber nutrisi kita. Ya. Firman Tuhan ini menjadi sumber kekuatan kita. Ya. Manusia roh kita yang baru perlu Haleluya. diberi makanan rohani. Amin. Untuk kekuatan bagi kita sekalian. Ya. Supaya kehidupan Kristus di dalam ini secara roh bertambah-tambah. Amin. Cemerlang. Sudah hubungannya dengan firman Allah. Firman Allah harus dibentangkan jadi makanan rohani. Ya. Ingat dalam Matius 25. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Itu orang-orang tidak tahu rahasia kebenaran Allah itu. Kita memiliki roh Kristus. Manusia roh kita yang baru. Ada kalanya lapar. Lapar apa dia? Ini secara rohani. Iya. Butuh firman Allah. Amin. Ini makanan bagi manusia rohani kita yang baru. Amin. Ada kehidupan Kristus yang baru yang sudah terbentuk di dalam. Iya. Lewat ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Tadinya ada Adam yang lama. Ada roh Adam yang sudah mati. Sehingga pemazmur katakan, masih dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Haleluya. Dosa itu identik dengan kematian. Ketika Adam memakan buah itu. Ketika manusia pertama memakan buah itu. Kata Tuhan, ketika engkau memakannya,
engkau mati. Iya. Putus hubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Ya. Iya. Tadi-tadinya mereka hidup dalam kekudusan. Iya. Di dalam kekudusan itu tidak ada batas antara mereka Iya. dengan Tuhan. Iya. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam kekudusannya belum ada dosa. Ya. Tapi ketika dosa masuk, maka kekudusan Tuhan tidak akan bertemu dengan yang namanya dosa. Ya. Iya. Dia harus pergi. Dia harus terpisah dengan dosa. Sebab Tuhan tidak mengenal apa artinya, apa maknanya, atau apa itu dosa. Iya. Ya. Tuhan tidak mau dengan yang berbau dosa. Ya. Dosa adalah dosa. Terang tidak bisa berjodoh dengan kegelapan. Iya. Sebabnya kegelapan, dosa identik dengan kegelapan. Dan Tuhan adalah terang itu sendiri. Iya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, mereka akan memandang Tuhan. Iya. Karya Kristus akan membuat hati kita jadi bersih kembali. Iya. Ya. Ada ciptaan yang baru. Bahkan rohnya sendiri. Roh Adam yang terakhir ini jadi roh yang menghidupkan. Menghidupkan manusia rohmu yang sudah mati tadi. Oleh karena warisan Adam. Diberikan pengharapan yang baru. Iya. Diberikan itu hati yang baru. Diberikan roh yang baru. Supaya di dalamnya itu Tuhan dan dimensi ilahi ini akan ditaruh di dalam. Iya. Sehingga Iya. didapatlah firman Allah. Siapa yang ada dalam Kristus di adalah ciptaan yang baru. Oh, Dan di haleluya. mana Yesus ada, semua kepenuhan Allah itu akan bersama. Iya. Amin. Ya, Yesus katakan, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku, dialah yang mengasihi aku, maka kami akan datang kepadanya. Kepenuhan Bapa, kepenuhan Roh itu di dalam Yesus Kristus. Itu penting. Ini kehidupan Kristus ada di dalam kita. Iya. Maka kepenuhan Allah pun akan menjadi nyata. Iya. Ya. Kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Amin. Iya. Itu sama juga dengan Kolose 1 ayat 19. Dikatakan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Iya. Kristus menjadi pusat penyembahan kita. Amin. Kristus menjadi pusat segala-galanya. Haleluya. Semua yang ditulis dalam firman Allah ini dari Kejadian sampai di kitab Wahyu. Semua berbicara tentang satu hal, Kristus Iya. yang luar biasa itu. Berpusat kepada Kristus. Maka gereja juga di ujung akhir zaman ini harus berpusat kepada Kristus. Amin. Yang di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 dikatakan, Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan Allah. Iya. Sebab Kristus yang kita sudah miliki ini, dia bertumbuh berkembang secara maksimal. Nah, lewat firman Allah inilah akan membuat kehidupan Kristus ini semakin nyata, semakin menjadi maksimal di dalam kehidupan kita, supaya kita gereja berkembang terus menjadi dewasa penuh. Iya. Dan kami katakan tadi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah kekuatan Allah. Iya. Di dalam kitab Amsal kami sudah katakan tadi, kalau kamu tawar hati menghadapi kesesakan, kecilah kekuatan. Itu berarti dimensi Kristus, kehidupan Kristus baru sekian. Bagaimana akan berkembang penuh kalau engkau makan firman Allah saja tidak mau? Iya. Engkau mau menyelesaikan masalahmu dengan kemampuanmu sendiri. Iya. Pada firman Allah dibentangkan lewat rumahnya. Amin. Tiap hari Minggu, tiap hari Jumat, engkau acuh tak acuh. Engkau mengabaikannya. Engkau berkata, nanti kita lihat. Kalau biarpun sesudah lewat asipun, asitoh, masih ada di dalam FB grup itu. Ya. Iya. Tanpa engkau sadari, engkau sudah melalaikan akan kebenaran Allah Iya. ini. Sebab engkau lebih tertarik dengan masalahmu, lebih tertarik dengan di sekitarmu. Padahal dalam rahasia Mazmur pasal 23 tadi dikatakan bahwa orang itu, orang yang sudah memahami kehendak Allah, Iya. dikatakan
Dia duduk makan sidangan Ya. dengan Tuhan. Ya. Dia tidak memperdulikan musuh-musuh. Dan itu yang sedang terjadi. Kalau Ya. ini disampaikan bahwa itu sedang terjadi kepada Ya. engkau. Ada musuh-musuh di sekelilingmu yang menggoda engkau untuk tidak terkonek lagi dengan rumahnya, dengan kebenaran firman-Nya, dan sedang menggoda engkau. Maka engkau tidak fokus lagi. Ya. Engkau bahkan cuma fokus dengan masalahmu. Haleluya. Maka engkau menjadi lemah ilamnya. Ya. Maka iblis mengobok-obok engkau Ya. karena engkau tidak paham kebenaran firman Allah. Ya. Dan biarlah siang hari ini kita kembali kepada kebenaran. Ya. Di dalam Mazmur 23 dia katakan, dia cuma fokus untuk makan. Ya. Dia cuma fokus untuk makan. Amin. Ada musuh di sekelilingnya. Sebab ini dia makan dengan raja atas segala Ya. raja. Amin. Saudara makan firman Allah, makan bersama-sama dengan Yesus. Amin. Aku akan makan dengan dia. Dan dia dengan aku. Kita baca lagi ini. Supaya lebih jelas. Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dan dia aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan dan aku. ia bersama-sama dengan aku. Ini Ya. satu kemurahan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di Laodikia. Iya. Sebab yang baru kita baca saja ini adalah teguran tentang jemaat yang ada di Laodikia pada zaman perjanjian baru. Ada 7 gereja di Asia Kecil yang pada saat itu ditegur oleh Tuhan Ya. lewat Rasul Yohanes. Dan sebenarnya itu gambaran juga gereja Tuhan akhir zaman seperti itu. Laodikia adalah jemaat Tuhan yang seharusnya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Iya. Tapi mengapa Tuhan mengetuk pintu hati mereka? Tadi ada Tuhan di dalamnya. Tapi karena mereka mulai pentingkan kepentingan diri sendiri, Ya. dan itu menjadi fokus mereka, maka Tuhan keluar dari Iya. pribadi mereka. Keluar dari sidang jemaat itu. Sangat disayangkan sekali. Ya. Tapi syukur kemurahan Tuhan, akhir zaman ini dia kembali melewati kembali kita. Mungkin engkau sudah sibuk dengan bisnismu, engkau sudah sibuk dengan kehidupanmu, di kehidupan engkau, sehingga engkau melupakan Tuhan dalam dirimu, di dalam pribadimu, sehingga Tuhan harus keluar karena tidak mendapat tempat lagi di hati saudara, di hati jemaat Laodikia. Maka Tuhan sudah berada di luar. Sangat disayangkan juga banyak orang akhir zaman seperti itu. Banyak gereja pun yang menyebutnya dirinya juga gereja, tapi sayang Tuhan tidak ada dalam gereja. Ya. Padahal firman Allah berkata, di mana 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku ada. Ya. Tuhan tidak tergantung dengan banyaknya orang. Ya. Ibadah tidak perlu tergantung dengan banyaknya orang, tapi ibadah tergantung dengan apakah Tuhan hadir di situ Ya. atau tidak. Amin. Itulah gereja yang sebenarnya Ya. secara rohani. Iya. Ya. Karena itu tidak ditergantung dengan banyaknya orang secara jasmani. Iya. Karena areal itu, wadah itu adalah wadah rohani. Iya. Amin. Gereja yang kubangun, dikatakan aku akan membangun gerejaku. Iya. Ya. Dalam perjanjian baru, teks bahasa Indonesia dikatakan aku akan membangun jemaatku. Amin. Tapi dalam teks bahasa Inggris dikatakan I will build my church. Aku Haleluya. akan membangun gerejaku. Iya. Amin. Dibangun oleh Tuhan secara rohani. Iya. Ya. Tapi orang sekarang berlomba-lomba secara fisik. Itu tidak Hmm. salah. Memang perlu ada bangunan untuk orang hadir. Memang perlu ada orang untuk mendengarnya. Tetapi apakah itu terbangun sesuai dengan hati Tuhan? Iya. Apakah itu terbangun sesuai dengan kehendak Oh. Allah? Sebab gereja yang Tuhan maksudkan adalah secara rohani. Iya. Ya. Kalau itu terbangun secara rohani, itulah Bukit Sion yang sebenarnya. Kamu Ya. sudah datang ke Bukit Sion. Itu poin pertama dalam 12 dimensi Sion yang kami katakan hari Jumat yang lalu adalah spiritual state, Iya. tempat rohani Ya. yang sudah dibangun oleh Kristus. Sebab Amin. dasar dari Sion adalah batu yang sudah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu.
telah menjadi batu penjuru. Ya. Ya. Dasar dari Sion adalah Yesus sendiri. Ya. Kalau begitu, Sion itu apa? Sion adalah gereja yang dibangun secara rohani menurut hati Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Tapi orang selalu terfokus dengan hal lahiriah. Ya. Orang terfokus dengan pencapaian. Orang terfokus dengan hal-hal yang secara jasmani, sehingga Ya. orang gagal mendapatkan yang rohani ini. Ya. Padahal Tuhan sedang membangun gerejanya Iya. secara rohani. Amin. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Mari kita lihat bangunannya seperti apa yang Tuhan maksudkan. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Efesus 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Yang dibangun di atas dasar para rasul Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi bukan rasul dan nabi itu menjadi dasarnya, tetapi rasul dan nabi meletakkan dasar Ya. yang benar. Namanya Yesus Kristus yang sudah menjadi batu penjuru itu. Ya. Amin. Baca terus. Ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan Di dalam Kristus, lebih tepat lagi di atas dasar Kristus, tumbuh seluruh bangunan ilahi. ya Amin. rapi tersusun Nah, Tuhan mau ini rapi tersusun sebagaimana contoh Kristus menjadi kepala gereja. Dia sekaligus juga adalah fondasi itu, ya atau batu sudut itu, atau the cornerstone itu. Maka dia kehendaki batu-batu yang tersusun di atasnya rapi, cocok sama dengan batu yang pertama Ya. itu. ya Oleh karena itu kita diserupakan, disamakan dengan Yesus. Harus cocok sama persis seperti anak itu. Itulah Iya. tujuan kita ditempatkan di muka bumi ini, menjadi seperti dia dulu. Amin. Baru kita menjadi bangunan Allah yang hidup. Ya. Terus Ya. menjadi bait Allah yang kudus menjadi bait Allah yang kudus. Inilah gereja yang sebenarnya secara rohani, Ya. spiritual state. Terus di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan maksudkan. Gerejaku akan kubangun. Iya, Ya. Siapa yang membangunnya? Yesus sendiri. iya. Amin. Ahli di atas segala ahli bangunan. Ya. Yang memakai para rasul dan para nabinya. Mereka dibersihkan dulu oleh Tuhan. Mereka Ya. itu dibentuk dulu oleh Tuhan. Supaya sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Supaya ketika mereka membangun, cocok dengan gambar yang Ya. dari Amin. Tuhan. Sebab kata Paulus dalam 1 Korintus 3, coba kita baca lagi. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya harus sampaikan dulu dasarnya, sebab itu yang Roh Kudus suruh kepada kami pada siang hari ini. Dasar ini harus menjadi kuat dulu, baru kita akan memasuki kepada dimensi yang lain pula, atau lebih lanjut dari 12 dimensi Sion ini. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli Rasul bangunan Paulus seorang ahli bangunan yang cakap yang cakap, telah meletakkan dasar, telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Itulah yang disebut dalam bahasa Inggris the cornerstone, batu sudut, batu dasar. Amin. Kemudian yang terbangun di atasnya saudara dan saya. Ya. Amin ya. Jadi katakan oleh Petrus, engkau adalah batu yang hidup. Amin. Batu yang hidup, saudara adalah batu yang berikutnya. Ya. Kalau ditaruh di atas dasar itu harus sama cocok sebangun dengan yang pertama. Ya. Sehingga orang yang membangunnya harus memperhatikan dasar yang pertama tadi. Amin. Karena itu dikatakan gereja harus serupa, segambar dengan Kristus anak Allah. Amin. Ya. Kalau begitu, anak Allah Yesus
menjadi contoh dan teladan Ya. dari sorga bagi kita sekalian. Batu yang pertama itu sudah diletakkan di Sion. Kemudian orang yang terbangun seperti itu harus terbangun cocok sesuai dengan pola yang sudah Ya. tertanam itu. Amin. Ya. Pola yang sudah diberikan itu. Amin. Ya. Tidak boleh yang lain. Sekarang kita baca 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ini rumah rohani sedang dibangun. Ya. Amin. Haleluya. Bagi suatu imamat kudus Bagi suatu imaman kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. berkenan kepada Allah. Haleluya. Itu bersifat rohani. Ya. Amin. Itu sebabnya rumah Tuhan yang selalu kami katakan itu bersifat rohani. Ya. Ya. Dan kalau rumah Tuhan tentu ada Tuhan di dalam. Ya. Amin. Dan ada orangnya. Tuhan menjadi point of contact. Jadi titik kontak untuk kita jumpa dengan dia. Dan Amin. kita perlu mendengarkan firman. Ya. Ya. Dan yang menjadi point of contact itu, jadi titik singgung itu, hambanya atau gembalanya itu harus sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Supaya Haleluya. firman Allah yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Ya. Amin. Oleh karena itu orang itu harus dibersihkan dulu oleh Tuhan. Ya. Di cleansing dulu oleh Tuhan. Harus Ya. dimurnikan dulu oleh Tuhan. Ya. Supaya layak untuk menjadi penyambung perkataannya. Amin. Bahkan dalam kitab Yesaya dikatakan perkataannya, firman ditaruh dalam mulut kita. Ya. Dan rohnya yang hingga kepada kita tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunan. Amin. Sampai di ujung akhir zaman ini firman ditaruh dalam Oh, mulut kita. haleluya. Jadi katakan kita makan, dikatakan bukan dari setiap roti saja. Manusia hidup bukan dari setiap roti saja, tapi setiap firman Ya. yang keluar dari mulut Ya. Allah. Amin. Ya. Ini firman yang keluar dari mulut Allah. Karena Amin. itu firman ditaruh dalam mulut kita. Ya. Dan kalau kita sampaikan itu firman yang keluar dari mulutnya, mulut kita menjadi pinjaman atau menjadi tempat di mana Ya. Tuhan akan berfirman. Ya. Ya. Sehingga orang yang dipakai Tuhan itu harus dibersihkan dulu oleh Ya. Tuhan. Ya. Sehingga dilayakkan untuk menjadi penyambung lidah. Ya. Itulah cara Allah yang Tuhan sudah taruh dalam firman-Nya. Dalam rumah secara rohani ini perlu ada orang yang Tuhan tempatkan supaya dapat menyampaikan berita yang dari sorga. Amin. Itu. Nah, itu yang Petrus katakan. Saudara adalah batu yang hidup itu. Dan batu itu diukir, dibentuk menjadi seperti batu yang pertama. Ya. Amin. Itu sebabnya ketika tangan Tuhan, firman Allah disampaikan, kita seringkali merasa kita itu dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Karena apa? Dosa-dosa ini dan itu dikeluarkan dulu. Ya. Ya. Yang tidak berkenan kepada Tuhan dibersihkan dulu. Ya. Supaya batu itu menjadi cocok untuk ditaruh di atas batu dasar ini. Ya. Dicocokkan dengan batu yang pertama. Karena itu Paulus katakan orang yang membangunnya harus meletakkan dasar, harus perhatikan baik-baik. Ada dasar yang lebih dahulu yang sudah ditaruh. Oh, haleluya. Ya. Ada contoh yang sudah lebih dulu ditaruh. Ya. Ada pola yang dari sorga yang sudah diletakkan. Ya. Namanya Yesus Kristus, Amin. anak Allah yang hidup itu. Ya. Oleh karena itu ketika kita sekarang menjadi anak Allah, harus dicocokkan, harus dipasang pas seperti anak Allah yang pertama Ya. itu. Amin. Yang sudah naik ke surga, bahkan yang sudah duduk memerintah kita. Ya. Yes. Itulah rahasia gereja. Engkau tadinya batu yang di pinggir jalan. Ya. Batu yang berserakan. Amin. Belum ada Tuhannya. Kemudian oleh tangan Tuhan mengambil saudara-saudara sekalian Ya. ke rumahnya. Dipasang untuk menjadi bahan bangunan bait Allah secara rohani. Ya. Ditaruh di dalamnya, harus tersusun rapi. Makanya dia pelantik akhir zaman ini adalah para rasul, para nabi, untuk meletakkan dasar, dan 5 jawatan roh untuk mendirikan tubuh Kristus. Ya. Ya. Itu mewakili Kristus, itu dengan rohnya sendiri.
dengan kebenaran Allah, dengan firman dan rohnya, supaya cocok dengan isi hati Tuhan, Ya. supaya bangunan itu terbentuk menurut kehendak daripada Tuhan. Amin. Dan kalau terbentuk, Tuhan senang hadir di dalam. Ya. Ingat, tabernakel zaman dahulu Tuhan berkata kepada Musa dalam kitab Keluaran pasal 25, supaya aku akan duduk diam di dalam. Haleluya. Tuhan bisa bercakap-cakap dengan mereka, Tuhan bisa hadir di antara mereka. Ya. Demikian pada zaman perjanjian baru ini. Bangunan rohani ini terbuat begitu rupa supaya Ya. Tuhan berdiam di dalamnya. Ya. Itulah rahasia Sion. Amin. Tuhan hadir, Tuhan sendiri merindukan Sion itu terbentuk, Ya. terjadi. Sehingga Tuhan hadir di dalamnya, maka dikatakan kenapa firman Tuhan, aku menjadi Allahmu dan engkau menjadi anakku. Di Ya. dalamnya Tuhan hadir dan Tuhan mau bersama-sama dengan kita menjadi anak-anaknya yang kekasih. Ya. Dia bawa kita dari kekuatan kepada kekuatan, Ya. dari kemuliaan kepada kemuliaan, Yes. sampai Yes. kemuliaan yang penuh ketika Sion itu bersinar dengan kemuliaan Allah. Yes. Mazmur 50 ayat yang kedua. Coba kita baca. Mazmur 50 ayat yang kedua. Dari Sion, Dari Sion, puncak keindahan, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah tampil bersinar. Amin. Amin. Tuhan mau hadir di dalamnya dengan kemuliaannya yang luar biasa. Itu sebabnya mari kalau kita ingin masuk ke situ, kehidupan kita bawa untuk dibangun Ya. sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Amin. Karena itu firman harus disampaikan supaya membersihkan kehidupan kita, supaya kita menjadi cocok dengan apa yang menjadi isi hatinya, Ya. apa yang menjadi kehendaknya. Gereja Tuhan akhir zaman yang Ya. terbangun sesuai dengan kehendak Allah secara rohani. Amin. Ya, ketika kami berdiri di tempat ini secara jasmani di rumah kami. Tetapi ini juga ketika Tuhan hadir, ini menjadi tempat rohani Ya. namanya. Ya. Menjadi tempat rohani, Ya. bukan lagi natural, tapi menjadi tempat rohani. Nah, itu luar biasa. Demikian juga di mana saudara duduk, di mana saudara memperhatikan firman Allah ini, tempat saudara juga menjadi tempat rohani. Ya. Ada dimensi ilahi di dalam. Ya. Yes. Itu sebenarnya rahasia kehidupan orang percaya di situ. Ya. Amin. Kehidupan rohani, sehingga kita tidak akan terbawa dengan hal-hal yang lahiriah yang seringkali mempengaruhi kita. Itu sebabnya mengapa Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Coba kita baca 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, apa dikatakan di sana? 2 Korintus 4 ayat. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami Sebab tidak itu, tawar hati, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin merosot, namun manusia batiniah kami namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke sehari. dibaharui dari Amin. sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi yang segala-galanya, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada jauh lebih besar penderitaan kami. daripada penderitaan kami. Ayat Haleluya. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. sedangkan Ya. yang tak Haleluya. kelihatan adalah kekal. Amin. Itu Sion bersifat kekal. Ya. Namun kita sudah dapat waktu kita masih di dunia ini. Amin. Sebab itu tempat kediaman dari Tuhan sendiri. Ya. Oleh karena itu kami katakan bersifat rohani. Amin. Karena itu dikatakan spiritual state. Itu hal yang pertama dari dimensi Sion. Amin. Ada hal yang lain lagi, ada 12 hal. Tapi siang hari ini kita baru bicara tuh hal yang pertama. Nanti hari Jumat ada yang kedua Ya. dan selanjutnya. Tetapi suatu hal, mari kehidupan kita mau kita bangun Amin. sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Amin. Itu firman harus dibentangkan
sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes. Bukan sesuai dengan apa yang saya mau. Ya. Juga bukan apa yang dengan yang saudara mau. Ya. Ya. Dengan yang manusia mau. Ya. Ya. Tapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yes. Amin. Supaya kita terbentuk sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Kalau itu terjadi, maka kita akan melihat ada transformasi kehidupan. Ya. Ya. Transformasi kehidupan ini kita akan berubah. Karena kuasanya dahsyat. Sanggup mengubahkan kita. Ya. Dan mujizat yang terbesar adalah ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Ya. Ya. Mujizat lain itu akan mengikuti. Tapi kita bertemu dulu dengan pemilik mujizat. Ya. Itu Yesus Kristus Tuhan. Ingat kisah daripada seorang perempuan yang pendarahan itu. Dia sudah ada iman, dia sudah mendengarkan tentang Yesus. Dan dia berkata dalam hatinya, ketika aku memegang jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan terjadi seperti itu. Dia menjadi sembuh. Dan dia memegang itu dari belakang Yesus. Dan Yesus berkata, siapa yang memegang aku? Sampai murid-murid pun protes, Tuhan, di sini banyak orang. Mungkin ada yang sudah pegang secara tidak sengaja jubah. Mengapa engkau berkata seperti itu? Tapi Tuhan berkata, siapa yang memegang aku? Tiba-tiba ini perempuan ini yang sudah menjamah jubahnya, dia datang ke depan dan dia akui dirinya sendiri. Ya. Sebab Tuhan mau dia jumpa pribadi Ya. kepada Tuhan, Amin. muka dengan muka. Ya. Tuhan tidak mau dia cuma mengalami kesembuhan, Ya. tapi Tuhan mau dia mengalami pribadi Tuhan, Ya. Yes. keselamatan. Amin. Sehingga ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus tatap muka, pribadi dengan pribadi, Ya. Tuhan berkata kepada perempuan itu, hai anakku, dikatakan imanmu sudah menyelamatkan. Iya. Ya. Ya. Dia bukan cuma dapat kesembuhan, tapi dapat keselamatan. Ya. Sangat disayangkan orang beribu-ribu banyaknya hanya mencari kesembuhan. Di KKR di mana tempat cuma mencari mujizat, tapi mereka kehilangan si pembuat mujizat. Iya. Ya. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada perempuan yang pendarahan itu. Siapa yang sudah menjamah aku? Ya. Karena memang dia seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di kitab Taurat berkata, seorang yang terjadi seperti itu yang sakit pendarahan tidak boleh menghadap imam. Itu dalam kitab Taurat. Dia harus tahir dulu. Orang menghadap imam, dia harus seorang yang tahir. Tidak boleh ada pendarahan. Itu dalam kitab Taurat. Itu sebabnya dia bersembunyi. Dan dia dari belakang untuk menjamah jubahnya. Supaya dia tidak kelihatan bagi bangsa Israel. Sebab dia akan ditolak kalau imam-imam ahli-ahli Taurat mengetahuinya. Iya. Maka dia bersembunyi dari belakang. Tapi Yesus datang membawa perjanjian yang baru. Ya. Siapapun yang datang kepadanya, dia tidak pernah akan menolaknya. Ya. Dan tapi Tuhan maksudkan supaya jumpa dulu dengan pribadinya. Ya. Mujizat gampang. Kalau kita sudah terima pribadi Tuhan, mujizat akan menyusul. Ya. Sebab Ya. Tuhanlah sumber dari Ya. mujizat. Ya. Dapatkan dia, maka aku akan dapatkan yang lain. Karena itu Ya. Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Ya. sekaliannya akan ditambahkan. Amin. Apa yang engkau ragukan? Apa yang engkau takutkan? Datang kepada Kristus siang hari ini. Jumpa dengan dia. Ya. Kepala gereja itu. Ya. Maka engkau akan dipuaskan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. seberapa banyak yang sudah mendengarkan firman kebenaran Allah ini. Oh, haleluya. Yang disampaikan lewat rumah Tuhan secara rohani. Amin. Maka mereka dijamah oleh Tuhan. Ya. Amin. Dimerdekakan oleh Tuhan. Ya. Ya. Dibebaskan oleh Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan mengubahkan kehidupan mereka sekalian. Ya. Dalam nama Yesus. Terjadi transformasi dalam kehidupan mereka. Haleluya. Amin. Sehingga mereka akan mengalami Kristus. Ya. Dimensi ilahi. Bahkan dimensi Sion itu mereka akan Ya. Yes. Amin. hal-hal yang luar biasa. Mereka telah dibawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal ini. Ya. Mereka telah dibawa ke gunung Tuhan, gunung Ya. rumah Tuhan, Ya. di mana Tuhan sendiri hadir di dalam. Yes. Amin. Amin. Dan mereka akan mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Kami lepaskan berkat Allah ini Yes. dalam nama Dalam. Tuhan Haleluya. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.